Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9A, Program Mandiri Parkir. Saya Afia Stianti sebagai moderator dan 4 rekan saya ada Alda Amalia Mortara, Alia Dwi Sabila, Dena Lutfia Hairunisa, dan Lili Sanjaya. Dengan asisten pembimbing Kak Wim Handreson Octavianus Sihombing. Di sini kami akan menjelaskan program mandiri kami, yaitu sistem program parkir kendaraan. Program kami ini menjelaskan sistem parkir untuk digunakan para petugas parkir. Di sini kami memiliki 2 kriteria kendaraan, 1 untuk motor dan 2 untuk mobil. Dan kami memiliki 5 petugas yang diberi kode 1-5. Di dalam program sistem kendaraan, kami menggunakan file header, yaitu include iostream, include studio.h, include jonia.h, include windows.h, include iomanip, include vstream, dan define max 100. Kemudian, kami mendeklarasikan variabel-variabel di dalam struct, yaitu ada lama, biaya, kreu, tanggal masuk, bulan masuk, tahun masuk, jam masuk, menit masuk, detik masuk, tanggal keluar, bulan keluar, tahun keluar, jam keluar, menit keluar, detik keluar. Dan variabel plat menggunakan string, dan variabel PH tanggal, bulan, tahun menggunakan tipe data float. Di bagian main, kita mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data yang dibutuhkan seperti integer, string, dan get char. Kita juga menulis bagian depan yang mana nantinya akan menggunakan fungsi goto. Jadi, bagian ini akan tampil ketika program dijalankan setelah output welcome to parkir Gede Bage, nama kelompok 9A, dan nama asisten pembimbing. Selanjutnya, kita ke bagian login.
Di bagian ini untuk kita memasukkan username dan password. Jika username dan password yang kita masukkan benar, maka terdapat tulisan Anda berhasil login, yaitu dengan password-nya 789, username-nya parkir. Namun, jika sebaliknya username dan password yang dimasukkan salah, maka terdapat tulisan "Mohon maaf, password yang Anda masukkan salah. Silakan tekan enter untuk masukkan ulang kode." Tepat setelah menu, terdapat pilihan menu dan 6 transaksi. Setelah itu, kita masukkan CIN, variabel PIL. Setelah kita enter, maka akan masuk ke cache yang sesuai kita inputkan pada PIL yang kita pilih. Switch PIL dan cache 1. Pertama, transaksi masuk yang dinamakan sebagai TR masuk. Di bagian TR masuk nantinya akan diisi count seperti ini. Dan di bagian tipe, di mana kita menginputkan tipe kendaraan, yaitu XI type. Jadi tipe kendaraan 1 atau 2 itu dimasukkan variabel XI type. Selanjutnya kita mengisi count waktu masuk, tanggal masuk, bulan masuk, dan tahun masuk dalam variabel-variabel yang telah kita definisikan atau deklarasikan, dan input jam, menit, dan detik. Selanjutnya sistem CLS dan langsung menampilkan daftar kode petugas. Kemudian diinputkan masing-masing kode petugas dari kode 1 sampai 5. Seperti ini.
Jika kode yang dimasukkan salah atau yang dimasukkan selain 1 sampai 5, maka akan muncul seperti ini. Mohon maaf, kode yang Anda masukkan salah. Silakan tekan enter untuk memasukkan ulang kode. Selanjutnya, pilih tipe kendaraan. 1 untuk motor dan 2 untuk mobil. Setelah itu, plat kendaraan dan waktu masuk dicatat. Untuk tarif, yaitu 2.000 untuk 2 jam pertama, atau 1.500 per jam untuk setelah 2 jam. Dan untuk 5.000 2 jam pertama, atau 4.000 per jam untuk setelah 2 jam untuk mobil. Kemudian nanti akan dikeluarkan kode parkir yang sudah didefinisikan sebagai jam masuk, menit masuk, dan detik masuk. Dan kemudian dimasukkan lagi kode parkir ke dalam I yang nantinya bisa dicek di bagian transaksi keluar dan terdapat I++ agar kita bisa mengulang kembali penginputan. Selanjutnya, di sini ada bagian printout. Pada bagian printout ini adalah bagian yang akan keluar setelah kita menginputkan beberapa yang kita butuhkan tadi. Setelah bagian printout ini ada cout berupa apakah ingin melakukan transaksi lainnya. Di sini, jika kita input Y, maka sistem yang akan membawa kita ke menu. Dan jika kita input N atau yang lainnya, maka sistem akan menghapus seluruhnya dan menuju ke exit. Nah, exit ini dia berada pada case 6. Di sini. Nah, pada bagian exit ini terdapat pernyataan lagi berupa apakah yakin untuk keluar dari program. Nah, di sini apabila kita input Y, maka akan di-cout Anda telah logout. Tetapi apabila diinputkan N, maka otomatis akan kembali lagi ke menu. Dan apabila diinputkan selain N atau Y, maka akan kembali lagi ke exit. Kita lanjut lagi ke case 1 tadi. Nah, di sini terdapat cout, mohon maaf kode yang Anda masukkan salah, silakan tekan enter untuk masukkan ulang kode. Di sini cout ini akan muncul apabila kode yang kita masukkan salah. Dan jika kode yang kita masukkan salah ini, sistem akan membawa kita ke goto tipe ini, di mana tipe ini sudah dideklarasikan pada awal program tadi. Setelah case 1, kita lanjut ke case 2. Dalam case 2 ini, dia menjelaskan tentang transaksi keluar. Dalam case 2 ini, masih berhubungan dengan case 1. Mengapa bisa disebut begitu? Karena data yang ada di dalam case 1 ini sudah disimpan dan akan dilanjutkan ke case 2. Lalu kita akan lanjutkan masukkan kode parkir yang menggunakan cout dan SIN ini. Setelah itu kita lanjutkan ke pernyataan perulangan for ini, di mana apabila dia terpenuhi maka akan dilanjutkan ke bagian if. Di sini tertera bahwa kode keluar itu sama dengan kode masuk. Akan kita lanjutkan cout waktu keluar.
Di sini untuk siot waktu keluar ini terdapat tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Setelah kita menginputkan waktu keluar tadi waktu keluar tadi, maka di sini akan dilanjutkan dengan sistem CLS. Di mana sistem CLS ini berarti bahwa semua yang di atas ini yang sudah kita inputkan tadi, maksudnya yang ini. Nah, dia itu tidak akan muncul di layar. Lalu setelah itu kita akan masuk ke bagian struk masuk kendaraan. Nah, di sini kita akan masukkan nama petugas. Di sini juga kita menggunakan if, else if, dan array. Ini contohnya. Apabila kita inputkan kode 1, maka yang akan muncul yaitu nama petugas Alda Amalia Motara. Dan apabila kita inputkan kode 2, maka nama petugas yang akan muncul itu yaitu Dena Lutfia Hairunisa. Lalu untuk kode ketiga, dia akan munculkan nama petugas Alia Dusabila. Lalu untuk kode keempat akan memunculkan nama petugas Lili Sanjaya. Dan untuk kode kelima, dia akan memunculkan nama petugas Afia Setianti. Lalu kita lanjutkan dengan siot tipe kendaraan. Nah, untuk tipe kendaraan ini sama dengan nama petugas tadi. Dia juga menggunakan if, else if, dan array. Di sini apabila kita inputkan tipe 1, maka dia itu akan muncul siot motor. Dan apabila kita inputkan tipe 2, yang akan munculnya yaitu siot mobil. Di sini juga kita menggunakan yang namanya ini. Tipe ini sudah dideklarasikan di awal program tadi. Lanjut ke siot plat kendaraan. Di sini pada plat kendaraan ini menggunakan yang namanya array berupa xj titik plat. Lalu lanjut ke siot waktu masuk. Di sini juga menggunakan yang namanya array. Nah, pada siot waktu masuk ini, dia terdiri dari tanggal masuk, bulan masuk, tahun masuk, jam masuk, menit masuk, dan detik masuk. Lanjut lagi ke siot waktu keluar. Waktu keluar ini sama juga dengan yang kedua tadi. Dia juga menggunakan array. Waktu keluar ini terdiri dari tanggal keluar, bulan keluar, tahun keluar, jam keluar, menit keluar, dan detik keluar. Setelah itu kita lanjut ke pernyataan if, di mana apabila xj menit keluar kurang dari sama dengan xj menit masuk, maka yang akan dioperasikannya yaitu pernyataan ini. xj sama dengan xj jam keluar dikurang xj jam masuk plus 1. Dan apabila pernyataan if tersebut tidak terpenuhi, maka akan langsung menuju ke pernyataan else ini. Lanjut lagi ke pernyataan if selanjutnya, di mana xj tanggal keluar kurang xj tanggal masuk itu kurang dari 0. Apabila pernyataan if tersebut terpenuhi, maka yang akan dioperasikan yaitu ini. xj tanggal sama dengan 30 plus xj tanggal keluar dikurang xj tanggal masuk. Nah, apabila pernyataan if tersebut tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke pernyataan else ini. Lanjut lagi ke pernyataan if selanjutnya yang berupa xj bulan keluar dikurang xj bulan masuk itu kurang dari 0. Dan apabila pernyataan if tersebut terpenuhi, maka yang akan dioperasikan yaitu ini, yang saya blok. Lalu, apabila pernyataan if tersebut tidak terpenuhi, maka akan langsung menuju ke pernyataan else ini. Maksud saya else ini. Lalu, kita lanjut lagi ke bagian if. Nah, di sini apabila dia termasuk ke dalam tipe 1, maka dia akan dilanjutkan lagi ke if bersarang. If bersarangnya yaitu ini. Di mana apabila yang kita inputkan tadi nilainya kurang dari sama dengan 2, maka xj biayanya itu 2000.
Nah, apabila if tersebut tidak terpenuhi, maka akan langsung menuju ke pernyataan else ini berupa XJ biaya sama dengan 2000 ditambah 1500 dikali XJ H-3. Lanjut ke pernyataan else if, di mana apabila dia masuk ke tipe 2, maka dia akan langsung masuk ke if bersarang ini. Di mana apabila yang kita inputkan tadi nilainya itu kurang dari sama dengan 2, maka akan langsung menuju ke XJ biaya sama dengan 5000. Dan apabila pernyataan if bersarang tersebut tidak terpenuhi, maka akan langsung menuju ke else XJ biaya sama dengan 5000 plus 4000 dikali XJ H-3. Lalu lanjut langsung ke COT biaya parkir, di mana pada ini juga terdapat else, dapat pernyataan else dan sistem CLS dan goto TRX keluar, di mana TRX keluar ini sebelumnya sudah dideklarasikan pada program awal tadi. Pada ini juga terdapat yang namanya pernyataan COT apakah ingin melakukan transaksi lain. Nah, di sini apabila kita inputkan G, di sini sistem akan membawa kita ke goto menu. Nah, lalu apabila kita menginputkan N atau selain itu, maka sistem akan membawa kita ke goto exit ini. Nah, di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa exit ini dia terdapat pada case akhir atau case 6. Selanjutnya adalah case 3. Case 3 adalah inputan laporan, di mana kita tidak perlu menginputkan semua data, karena kita tadi sudah menginputkan di transaksi masuk dan juga transaksi keluar. Jadi di sini kita tinggal meng-cout saja data-data yang sudah kita simpan tadi, seperti plat kendaraan, kode parkir, lama parkir, biaya parkir, dan kode petugas. Di sini kita menggunakan pernyataan perulangan berupa for. For ini berfungsi untuk meng-cout data seperti plat, tipe, kode masuk, biaya, dan juga accrue. Dilanjutkan dengan pendapatan sama dengan pendapatan ditambah XA titik biaya, jumlah kendaraan sama dengan jumlah kendaraan plus 1, if XA titik tipe sama dengan 1, motor sama dengan motor plus 1, else mobil sama dengan mobil plus 1. Nah, di sini Setios flux di sini berfungsi untuk mengatur baris agar dia itu berada di pinggir. Lalu di sini kita meng-cout jumlah kendaraan, jumlah mobil, jumlah motor, dan juga pendapatan. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah ingin melakukan transaksi lainnya? Yes atau no? Jika kita menekan ya, maka program itu akan kembali ke menu. Tapi jika kita menekan no, maka sistem akan menghapus semua tampilan yang ada. Lalu dilanjutkan dengan case 4. Case 4 di sini menggunakan function, yaitu denda. Lalu ada pertanyaan, apakah ingin melakukan transaksi lainnya? Yes atau no? Jika yes, maka program akan kembali ke menu, tapi jika no, maka dia akan menghapus semua tampilan yang ada. Dilanjutkan dengan case 5, yaitu nama, terus gauge, sistem, CLS, goto menu, break. Dilanjutkan dengan case 6, exit, yang berfungsi untuk menghapus, cout, and cout apakah yakin untuk keluar dari program, yes atau no. Seperti tadi, di sini kita menggunakan pernyataan if, yaitu input ya, di sini input juga iya. Terus cout, Anda telah log out. Penutup, gede bage, tulus break.
else if, input no, di sini juga no, go to menu, else, system CLS, go to exit, gauge, system CLS, cout, break, default, go to menu, dan juga diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya ada void nama atau prosedur nama yang berisi nama-nama pegawai. Yang pertama, di sini ada 1. Alda Maya Mokhtar, 2. Dena Lutfi Hairunisa, 3. Alia Dwi Sabila, 4. Lili Sanjaya, dan 5. Apia Setianti. Prosedur nama ini akan dipanggil di kelas 5. Selanjutnya, prosedur kode petugas. Pada prosedur ini menampilkan kode untuk setiap petugas. Kode 1 untuk Alda Amalia Mokhtar, kode 2 untuk Dena Lutfi Hairunisa, kode 3 untuk Alia Dwi Sabila, kode 4 untuk Lili Sanjaya, dan kode 5 untuk Apia Setianti. Kode petugas ini akan dipanggil di fungsi login petugas. Selanjutnya ada prosedur pembuka. Pada prosedur pembuka ini berisi pendeklarasian untuk warna background yaitu 0, artinya warna backgroundnya hitam, dan kemudian B, artinya warna teksnya light aqua. Pada prosedur pembuka ini berisi tulisan welcome to parkir. Tulisan ini terbuat dari bintang-bintang yang membentuk welcome to parkir. Selanjutnya ada juga angka 0 yang membentuk tulisan gede bagus. Selanjutnya di sini ada G sistem CLS. Artinya setelah program ini tampil, ketika kita tekan tombol apa saja, maka program itu akan berlanjut. Void pembuka ini dipanggil di awal atau setelah kita running. Yang pertama kali tampil adalah void pembuka ini. Selanjutnya ada prosedur pembimbing 9. Di sini berisi nama-nama anggota kelompok 9A, yaitu Alda Amalia Mokhtar, Dena Lutfi Hairunisa, Alia Dwi Sabila, Lili Sanjaya, dan Apia Setianti. Kemudian di sini ada keterangan press and K. Di sini maksudnya kita boleh menekan tombol apa saja untuk melanjutkan ke sini, yaitu nama asisten pembimbing, yaitu Kak Win Anderson Octavianus Sihandi. Selanjutnya di sini ada juga tulisan press and K, artinya setelah kita memencet tombol apa saja, maka akan lanjut ke program selanjutnya. Press and K ini bisa kita gunakan karena kita menggunakan Just dan System CLS. Selanjutnya ada prosedur welcome. Prosedur welcome ini di sini ada pendeklarasian sistem CLS, artinya ketika kita memanggil prosedur welcome, maka program yang berada di compiler itu akan terhapus semua. Kemudian akan muncullah tulisan ini, welcome to parkir Pasar Gede Bage, Jalan Soekarno-Hatta, Mekar Mulia, Kecamatan Peukan, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian di sini dapat cout, yaitu perintah untuk mengeluarkan press and K. Nah, di sini kita deklarasikan lagi with system CLS, artinya jika kita menangkap tombol apa saja, maka program akan berlanjut. Void welcome ini dipanggil di pengkondisian di awal, yaitu di bagian login yang di sini. Ketika kondisi ini memenuhi, maka kita memanggil void welcome dan fungsi login petugas yang akan kita pelajari saat ini. Nah, setelah tadi pembimbing 9,
sudah juga kita pelajari, maka ada fungsi login petugas. Pada login petugas ini ada pendeklarasian untuk warna background yaitu B, artinya warna backgroundnya light aqua, dan kemudian untuk tagnya 0 berarti warna hitam. Di sini ada pendeklarasian untuk username dan password dengan menggunakan tipe data string. Username 1 itu untuk @alda, username 2 untuk @aldena, username 3 untuk @alia, username 4 untuk @lili, username 5 untuk @atia, dan passwordnya 12345. Di sini juga ada pendeklarasian username dan password dengan tipe data string, kemudian kode dengan tipe data integer. Nah, di sini ada keterangan selamat datang dan awal untuk menggunakan GoTo. Selanjutnya di sini ada tulisan selamat datang dan selamat bekerja petugas parkir, silakan masukkan kode Anda. Jika Anda lupa, silakan masukkan 123. Kemudian di sini ada perintah untuk mengeluarkan enter kode yang mana akan disimpan di dalam variabel kode. Nah, jika kita memasukkan kode 12345, maka pada kode satunya itu akan keluar halo Alda, silakan masukkan user dan password Anda. Jika kita masukkan kode 2, maka akan menjadi halo Dena. Jika kita masukkan kode 3, maka akan menjadi halo Alia, terus keempat halo Lili, dan 5 halo Alia. Nah, untuk sistemnya itu sama saja. Pertama itu kita diperintahkan untuk memasukkan username yang akan disimpan dalam variabel username, kemudian password yang akan disimpan dalam variabel password. Kemudian ada pengkondisian lagi, jadi di sini ada if bersarang, di mana jika username yang kita masukkan sama dengan username 1 yang telah kita deklarasikan di awal tadi, dan passwordnya sama dengan password yang sudah kita deklarasikan tadi, maka program akan melakukan perulangan, yaitu di sini ada loading yang menggunakan perulangan. Di sini loading i. Jadi maksudnya ketika i sama dengan 0 dan i kurang dari 100. Jadi ketika i-nya 0 kemudian terhapus, datang lagi mohon tunggu loading 1, kemudian terhapus lagi, kemudian datang lagi mohon tunggu loading 2, terhapus lagi, mohon tunggu loading 3, begitu terus sampai perulangannya lebih dari 100. Nah, setelah loading ini selesai, maka akan muncul tulisan loading complete dan Anda berhasil login. Setelah itu ada gauge agar ketika kita enter maka programnya lanjut. Nah, jika username atau passwordnya yang kita masukkan itu tidak sesuai, maka program akan mengeluarkan tulisan username dan password Anda salah. Nah, di sini juga ada pendeklarasian untuk warna backgroundnya akan berubah menjadi warna merah dan tulisannya akan berubah menjadi warna hitam. Nah, setelah tulisan ini muncul, kita pencet enter atau tombol apa saja, maka dia backgroundnya akan kembali lagi ke warna light aqua dengan teksnya warna hitam, kemudian GoTo selamat datang. Jadi dia akan mengulang ke selamat datang yang telah kita deklarasikan tadi di awal, yaitu di bagian sini. Dia akan mengulang lagi ke sini. Begitu juga untuk kode 2, kode 3, kode 4, dan kode 5. Selanjutnya ada kode 123. Nah, pada kode 123 ini memanggil prosedur kode petugas yang telah kita bahas tadi sebelumnya. Nah, kemudian dia akan kembali lagi ke selamat datang untuk memasukkan kode petugas itu. Apa
akan muncul kode petugas yang ini tadi. Setelah kode petugas tadi kita tekan tombol apa saja, maka dia akan kembali lagi ke selamat datang dan mengulang untuk memasukkan kodenya. Selanjutnya, jika yang kita masukkan tadi bukan angka 1, 2, 3, 4, 5, maka akan memanggil backgroundnya akan berubah menjadi warna merah dengan tulisan teks warna hitam dan akan muncul tulisan mohon maaf, kode yang Anda masukkan salah, silakan tekan enter untuk masukkan ulang kode. Jadi saat kita tekan enter, maka akan berubah lagi warna backgroundnya menjadi warna light aqua dan menjadi selamat datang. Artinya kita mengulang lagi ke selamat datang yang berada di atas tadi, itu berada di sini. Akan mengulang lagi untuk diberi perintah untuk masukkan kode ulang. Selanjutnya ada prosedur penutup. Pada prosedur penutup ini berisi angka 0 yang dibuat membentuk tulisan terima kasih setelah parkir. Kemudian di sini ada juga prosedur Gede Bage yang berisi tulisan di pasar Gede Bage yang dibuat dengan menggunakan angka 0. Kemudian ada tulisan prosedur Tulus yang berisi tulisan hati-hati di jalan. Ketiga prosedur ini yaitu prosedur Tulus, Gede Bage, dan penutup ini dipanggil di Vietnam, yaitu di pengkondisian ini. Setelah kita akan keluar tulisan apakah yakin untuk keluar dari program, kemudian kita menginputkan Y atau Y, maka akan muncul tulisan Anda telah lompat, kemudian penutup, yaitu terima kasih telah panik tadi, kemudian Gede Bage, di pasar Gede Bage, dan Tulus tadi, yaitu hati-hati di jalan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Alda, mana yang merupakan hasil rundingan dari program parkir yang telah kami buat. Pertama kita klik enter. Apakah bagian sistem parkir di mana agar program dapat lanjut ke langkah selanjutnya, kita memasukkan username parkir dan passwordnya itu 789. Login untuk tugas parkir. Tugas parkir yang telah dideklarasikan ada 5. Jadi agar program dapat lanjut ke langkah selanjutnya, kita memasukkan kode 1 sampai 5. Apabila angka yang kita masukkan selain 1 sampai 5, yang terjadi adalah harus memasukkan kode yang benar. Username-nya adalah Alda, mana passwordnya adalah 12345. Apabila kita memasukkan password selain 12345, yang terjadi adalah username dan password Anda salah. Kita diminta untuk memasukkan kembali enter kode, enter username, enter password. Benar, kita sistem parkir yang kami buat terdiri dari 6 bahan. Yang pertama itu transaksi masuk, pilih 1,
parkirnya. Kita pilih untuk kendaraan mobil 2 buat parkirnya adalah 1.300. Kita masukkan lagi mobil parkir. Ini melakukan transferan. Kemudian kendaraan tadi atau mobil tadi ingin keluar, oleh karena itu tercatat di transaksi kedua. Lihat ini adalah 1.300. Tanggal keluarnya adalah jadi mobil yang telah parkir dari tanggal 24 bulan 4 2022 jam 13.00 dan keluar pada tanggal 25 bulan 4 2022 jam 12.00 juga biaya parkir sebesar 93.000. Dengan laporan pendanaan yang masuk dan keluar. Jadi 61,23 udah parkir 1.300, biaya parkir 93.000. Kita coba pakai karcis dari kendaraan ada yang pulang. Apabila pemilik kendaraan menghilangkan karcis parkir, itu akan dikena denda sebesar 20.000. Satu adalah Alia Amalia, kedua Dena Lucia, ketiga Alia Dwi Sabila, empat Lisa Jaya, dan selesai kita bisa pilih exit dulu terima kasih telah parkir di pasar Gede Bagus, Jalan. Oke, sekian penjelasan